Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Kultum Ramadan di waktu berbuka berpuasa. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran atau tadarusan kalau dalam bahasa tradisi di Indonesia. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Al-Quran tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Saya kira hadis ini sudah mencakup semua hadis tentang mengenai membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Qiraatul Quran. Sebaik-baiknya umatku adalah yang membaca Al-Quran. Afdalu qiraati Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita pengen bertanya, Ustadz, gimana sepanjang bulan Ramadan ibadah apa saja sih yang lebih baik? Jawabannya kata Nabi, tanyakan kepada Rasulullah SAW, ibadah apa yang paling baik kita gunakan di bulan Ramadan? Kata Nabi, ibadah yang paling baik kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sangat baik kita lakukan di bulan suci Ramadan? Karena di dalam ayat suci Al-Quran, apabila kita membaca Alif Lam Mim, kita sudah mendapat 10 kebaikan. Berarti kita sudah mendapat, kalau dikali 3 berarti kita sudah mendapat 30 kebaikan dalam diri kita. Karena dalam huruf alif lam terdapat 3 kalimat, yaitu alif, lam, dan mim. Di situ apabila kita membaca alif lam mim, berarti kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Di antaranya yang pertama, kebaikan dalam hidup, kebaikan dalam berumah tangga, kebaikan dalam mendapat rezeki, kebaikan untuk mendapatkan anak soleh dan soleha, dan masih banyak lagi. Kalau dikali 3 menjadi 30, kita tidak bisa menghitung seberapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Itulah dahsyatnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadah ummati qiraatul Quran." Sebaik-baiknya ibadah adalah membaca Al-Quran. Afdalu qiraatil Quran. Sebaik-baiknya umatku adalah yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, setiap huruf dalam Al-Quran terdapat 10 kebaikan. Apabila kita membaca alif lam mim, berarti kita sudah mendapat 10 kebaikan. Dikali 3 menjadi 30 kebaikan. Karena di dalam surah alif lam terdapat huruf alif, lam, dan mim. Di dalam membaca Al-Quran, di sini juga memiliki teknik dan cara masing-masing. Tergantung kita bagaimana cara kita membaca Al-Quran sebaik dan senyaman mungkin. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa umatku yang sering membaca Al-Quran, maka dialah orang yang akan menemaniku di surganya nanti. Karena tidak ada orang yang akan menemani kita selain Al-Quran. Tidak ada sahabat yang akan menemani kita kalau bukan Al-Quran di suatu hari nanti. Pada saat kita meninggal, siapa yang menemani kita? Apakah orang tua? Apakah sahabat atau pasangan kita? Kita tidak tahu siapa yang akan bertahan. Nah, di sini perlu diketahui Al-Quran adalah salah satu sahabat yang akan setia menemani kita di alam kubur. Dia adalah penerang bagi kita di alam barzah nanti. Membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya. Kenapa sangat banyak manfaatnya? Karena kita ketahui Al-Quran itu, turunnya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan.
Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Sehari saja kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran, kita tidak tahu berapa kebaikan yang datang pada kita. Satu kalimat saja, satu huruf saja kita membaca Al-Quran, itu kebaikan sudah ada 10 kebaikan yang kita bisa dapatkan. Apalagi kalau kita menghatamkan Al-Quran tersebut. Siapa yang akan menemani kita siapa yang akan menemani kita di alam barzah nanti? Tidak mungkin orang tua kita, tidak mungkin sahabat kita, apalagi kekasih kita. Yang akan menemani kita ya adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita sering baca, itulah sahabat, kekasih yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Dialah yang akan menemani kita pada saat kita dibangkitkan di alam barzah. Maka dari itu, teman-temanku semua, ayo marilah kita membaca Al-Quran. Marilah kita mentadaburi Al-Quran, mentadaburi isi Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan dalam surah Abasah, Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawmin sha'nun yughni. Ibu-ibu kita sendiri dalam ayat tersebut mengatakan tidak ada yang akan menemani kita. Ibu-ibu kita akan pergi, ayah kita akan pergi meninggalkan kita, sahabat-sahabat kita akan pergi meninggalkan kita, dan mereka semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing tanpa memperhatikan kita. Maka dari itu, jangan pernah kita lepas dari yang namanya Al-Quran. Jangan pernah lepas yang namanya membaca Al-Quran. Kalau kita bisa mengkhatamkan dalam sehari saja Al-Quran, betapa banyak kemuliaan yang kita dapatkan, betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Ini hanya membaca Al-Quran, cuma membaca Al-Quran, bukan melakukan apa-apa. Karena Al-Quranlah sesungguhnya sahabat yang akan menemani kita sampai akhir hayat kita. Al-Quranlah yang akan membawa kita ke surga Allah. Bukan sahabat kita, bukan orang tua kita, dan bukan kekasih kita, tetapi Al-Quranlah yang akan membawa kita menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jangan bosan membaca Al-Quran. Dari yang kemarin membaca Al-Qurannya kurang. Ayo kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Membaca Al-Quran seayat saja, satu ayat saja kita membaca Al-Quran, berapa kemuliaan yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa menghatamkan dalam sehari. Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran selama Ramadan, yaitu 60 kali. Masa kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran sekali saja dalam sehari atau 3 kali dalam sehari? 3 kali sehari. Maka dari itu, marilah kita membaca Al-Quran. Jangan jadikan alasan kesibukan kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi sekarang ini, mungkin teman-teman kita di luar sana sibuk mengurus makanan untuk berbuka puasa, sibuk mengurus anak atau apa segala macam. Tapi bukan berarti dengan kesibukan tersebut kita lupa membaca Al-Quran. Jangan sampai hal seperti itu terjadi pada diri kita. Maka dari itu, katakanlah pada diri kita sendiri bahwa tidak ada waktu tanpa membaca Al-Quran. Setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik, kalau bisa, Al-Quran itu tidak pernah lepas dari genggaman tangan kita. Dialah yang akan membawa kita
ke surga, ke jalan ke surganya Allah. Mungkin itu saja yang sempat saya bagikan, yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.